Teka-teki perlahan mulai terjawab. Namun entah apa yang menanti kami di area terbelakang dari tempat ini hingga Rudi merasakan sesuatu dari peristiwa terdahulu. Aku nggak tahu ini kita bisa atau aman nggak kesana kayaknya. Sebentar, Nak. Kenapa? Ada sosok laki-laki di sebelah sana. Dia badannya penuh tato. Di sini dan di sini. Di badan nggak ada, di tangan. Laki-laki penuh tato ini laki-laki yang tadi dibilang sosok ular tadi, Rod. Kamu siapa? Samar-samar saya merasakan residu energi di saat dulu sekali. Saat dulu, tepatnya tahun berapa saya nggak tahu. Tapi di sini ada laki-laki yang dia perawakannya itu seperti orang-orang yang jagoan gitu. Dia terikat tangannya dan mulutnya itu ada yang disumbat, ada juga matanya yang ditutup. Dan badannya itu memar-memar, biru-biru, ada darah-darah juga. Dan ada yang dibantai juga. Jadi ditembak dari belakang. Dari kepala belakang sini. Kamu siapa? Dia bukan orang sini. Dia orang dari jauh sana. Dia diculik, dibawa ke sini dan dibuang di sini. Pembuangan zaman tato waktu Pak yang misalnya orang jauh gitu buangnya kan ke daerah sini. Pokoknya pastinya bertato ya, Bro? Iya. Dia hanya sosok yang menetap di sini atau dia juga sosok yang suka usil mengganggu masyarakat sekitar dan menjadi penyebab dari terlantarnya tempat ini? Enggak, dia cuma jin korin dari orang yang dibantai di sini. Dia nggak ganggu, dia cuma kayak semacam menggambarkan keadaan terakhir dia. Ruth, kayaknya aku udah cukup tahu kenapa bangunan ini bisa sampai ditinggalkan dan juga terbengkalai melalui cerita-cerita kamu tadi. Dan kamu juga udah berkomunikasi dengan sosok-sosok yang ada di sini. Dan jujur sekarang aku udah mulai merasa makin berat dan aku udah ngerasa lebih takut lagi jujur. Kayak mendingan kita cari tempat aja ya yang lebih enak di sana ya. Oke? Yuk. Tempatnya kayaknya bagus deh kalau harganya jadi. Aneh banget bentuknya apa? Penelusuran pun kami akhiri dengan menyimpulkan akan sosok dan peristiwa kelam terdahulu yang pernah terjadi. Jadi deh, Ruth, kayaknya nggak apa-apa ya. Mendingan kita di sini dulu. Kayaknya tempat ini juga lebih aman dibanding tempat yang tadi kita udah visit sebelumnya. Dan akhirnya aku juga bisa menyimpulkan bahwa tempat ini tuh memang udah lama terbengkalai sejak pemiliknya ini sudah meninggal. Aku ngerasa sayang banget kenapa bisa sampai terbengkalai karena tempat ini tuh sebetulnya luas banget dan bisa dimanfaatkan lebih baik lagi. Sampai akhirnya tempat ini benar-benar terbengkalai, tidak terawat dan banyak makhluk-makhluk yang tinggal di sini. Karena kita udah melakukan penelusuran, mungkin sekarang kamu bisa kasih tahu aku di mana spot untuk uji berani malam hari ini. Di sana. Karena di sana banyak kejadian menyeramkan. Pelakunya adalah si wanita tadi itu, si perempuan bergaun putih dan si laki-laki yang terbungkus kain kafan itu. Saya rasa di situ tempatnya yang cocok untuk uji berani. Dan di situ ada bocah yang tadi ya, Iya. yang juga menyimpan cerita cukup menyedihkan karena dia ditelantarkan oleh orang tuanya. Ya udah,
Kalau gitu Ruth dan juga tim, kita langsung aja ya jemput sahabat uji berani malam ini. Yuk. Kami pun memilih area di tengah bangunan utama dan juga dekat dengan sumur untuk dijadikan lokasi uji berani. Baik pemirsa, saat ini saya dan Rudy sudah bersama dengan sahabat uji berani. Namanya siapa? Sela, Usianya berapa? 23 tahun, Baik. Sela saat ini boleh tahu pekerjaannya apa? ibu rumah tangga. Sela pernah nggak ngalamin kejadian-kejadian mistis sebelumnya? Gak pernah. Tidak pernah. Jadi motivasi untuk mengikuti uji berani kali ini apa? Alasannya karena ingin menguji keberanian aku, karena aku tahu tempat sini angker. Jadi sih. Baik, Sela, kalau gitu nanti kamu akan dipasangkan perlengkapan terlebih dahulu. Dan lalu saya juga Rudy akan mengantarkan kamu ke tempat uji berani. Mari. Baik, Sela, sekarang kita sudah berada di lokasi uji berani. Di sini kami akan memberikan kamu satu buah lilin. Rudy akan menaruhnya di sebuah tempat. Ada korek juga di sana. Jika lilinnya mati, kamu bisa langsung menyalakannya kembali dengan korek tersebut. Selanjutnya kita juga akan memberikan kamu lonceng. Lonceng ini bisa kamu gunakan ketika kamu sudah merasa tidak kuat. Kamu ingin menyerah, silakan kamu bunyikan loncengnya. Di sini kami juga menyediakan kamera. Kamu boleh menceritakan apapun yang kamu rasakan di sini, apapun yang kamu lihat jika kamu melihat sosok yang ada di sini, dan jangan melewati batas kamera yang sudah kami tentukan supaya kita bisa tetap memonitor kamu dari ruang kontrol. Kita mau tanya, kamu benar yakin ingin melakukan ini? Yakin. Yakin ya? Oke, kalau gitu jangan dilepas dulu penutup matanya. Saya dan Rudy akan pergi meninggalkan kamu. Selamat beruji berani, Sela. Malam pun semakin larut dan uji berani pun akan kami mulai. Oke pemirsa, ini sahabat uji berani. Kita baru saja membuka penutup matanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, Ruth. Di menit awal ini, apa kamu udah bisa lihat sosok apa aja yang udah mulai mungkin memperhatikan atau bahkan mendekat ya ke sahabat uji berani? Ini saya lihat ada sesuatu dari dalam kolam tuh keluar dan memperhatikan dia. Ini lilinnya agak sedikit goyang. Ada sesuatu yang menggoyang kamera nih. Kamera shaking. Jadi kamera itu kayak yang solo itu ada yang mainin. Ini si anak Putih. putih Ini itu antara sosok putih sama putih di bambu sama sosok putih yang tadi kamu lihat itu, Ruth. ini dia ngeliat ke arah kanan ya kan. Itu ke arah kanan tuh ingat nggak yang tadi kita night vision? Oh iya. Dan itu ada sosok perempuan bergaun putih dan juga sosok laki-laki yang dibungkus kain kafan. Oke, baru aja sahabat uji berani bilang dia melihat sosok putih tersebut dan pandangannya ke arah kanan, persis apa yang Rudy bilang dan persis di lokasi yang tadi kita udah kunjungin bersama. Iya, kok ada yang batuk ya? Aku juga dengar. Tadi aku sama tim ada yang dengar suara batuk. Kayaknya kita doang yang dengar ya. Di kanannya dia berarti ya, genteng yang ada di pos kanan belakang. Ini sosok yang mencoba mengganggu, usil, atau emang cuma lewat numpang lewat aja, Ruth? Lewat aja.
Ini sahabat uji berani kita saat ini ngelihatnya persis ke arah sumur di belakangnya. Lama ngelihatnya, cukup lama merhatiin ada apa di belakang. Dia bilang ada yang mainin lilin. Udah cukup ya, Ruth, kayaknya udah cukup sahabat uji berani kita merasakan situasi yang ada di sana. Mungkin kita bisa jemput sekarang aja ya. Yuk. Oke, yuk. Di sini berkabut banget ya, Ruth. Iya, kabut sudah mulai. Cukup berkabut, kabutnya mulai turun. Halo Sela, gimana? Boleh di-sharing sedikit, ceritain kita sedikit tentang pengalaman kamu selama kamu beruji berani di sini? Tadi sempat ngedengar ada yang lemparin batu kerikil dari arah sana. Batu kerikil dari arah sana. Tadi saya juga dengerin sama Rudi di ruang kontrol, sepertinya lebih dari 1 kali ya. Iya, Oke, selain itu ada gangguan apa lagi sama kamu di sini? pas pertama sih kayaknya ngelihat kayak kain putih di sebelah situ. Kain putih. Oh, di belakang sana. kepala. Oke. Nah, ini tempat yang tadi ya, Ruth ya. Kita sudah bahas juga. Ada lagi? Sama di belakang tapi kayak kurang jelas juga. Iya, kamu banyak ngelihat ke arah belakang ya? Iya. Sebelah kanan, sebelah kiri. Kamu ngerasain sesuatu mungkin? Atau kamu takut? Tadi Atau kamu ada lihat sebelah sini juga ya. Ini kamu bisa ngerasain tadi kayak ada aktivitas ya di sana. Tapi nggak terlalu kelihatan karena kan gelap ya Kak. Oke, karena memang ya di belakang itu sangat gelap ya, Ruth ya. Di semua sini gelap, tapi kalau di area belakang itu adalah area yang nggak terjangkau oleh lilin yang disediakan di sini. Tapi Sela juga sempat ngerasain aktivitas di sana gitu. Makanya tadi sempat merhatikan lama.